ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Fasul awali fi bayani hukukil zaujati al-wajibati ala zauj. Berjumpa lagi dalam pertemuan yang keempat, pembahasan kitab rumah tangga dari kitab Qudul Jin. Kita bahas 4 pasal rangka dasar yang ada konsep di nasnya risalah ini. Pasal pertama, sang pengarang kitab mencoba menguraikan tentang hak-hak istri atau perempuan yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Qala Allah Ta'ala fi surat An-Nisa wa anshiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah dalam surat An-Nisa, hendaklah kalian para suami untuk mempergauli istrimu dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf itu cara yang baik, tidak melukai perasaan, penuh dengan kelembutan dan memperlakukan istri dengan apa yang memang mereka pantas untuk diperlakukan sebagai manusia. Bil adil fil mabit, ma'ruf di sini dijelaskan pertama indikatornya seorang suami harus adil dalam membagi waktu, dalam membagi giliran hidup bersama istri satu dan istri yang lainnya. Ini terkhusus bagi mereka yang istrinya banyak atau lebih dari 2. Wa nafaqati, dan adanya kelayakan nafkah. Menurut ulama, nafkah yang diberikan oleh suami itu bukan dalam bentuk uang, tapi mesti dalam bentuk barang yang setengah jadi. Seperti suami memberikan beras, suami memberikan pakaian, itu sudah dalam bentuk jadi. Tapi pada kenyataan secara lazim di zaman modern ini, karena kesibukan, nafkah itu bisa berupa uang. Hal itu tidak jadi masalah kalau suaminya memang menginginkan itu. Wabil ijmali fil qawli, dan hak yang harus ditunaikan oleh suami atas istrinya adalah hendaklah suami itu berkata yang baik, yang sopan, tidak melukai istri. Wa qala fi suratil Baqarah, dalam ayat lain Allah berfirman, walahunna 'alal azwaji, dan hak perempuan yang didapat dari suaminya mislul ladzi lahum 'alaihinna minal huquqi fil wujubi, sama sesungguhnya hak suami dan istri, sama seperti apa hak suami dari istrinya, berupa hak-hak suami yang wajib dipenuhi istrinya. Maksudnya, ketika seorang istri menuntut hak terhadap suami, maka istri tersebut harus menunaikan kewajiban pada suaminya seimbang. Begitupun sebaliknya, ketika suami meminta hak dirinya atas istrinya, maka suami pun harus memenuhi kewajiban dirinya atas istrinya. Wastiqaqil mutalabati 'alaiha la fil jinsi. Kedua-duanya boleh meminta hak yang sama, bukan karena urusan masalah kelamin, bukan karena seorang suami maka dia bertindak sewenang-wenang harus lebih didahulukan, ataupun karena seorang istri yang harus segala dituruti. Kedua-duanya seimbang. Bil ma'ruf, dengan perilaku yang baik. Pergaulan ini dilakukan dengan cara yang baik, yakni baik yang menurut syara, bukan menurut ukuran manusia. Karena terkadang ukuran manusia itu berbeda dengan baik dalam urusan syara. Bima yustahsanu sa'an min husnil isyarah, dari kebaikan agama yang telah diajarkan. Contoh perbuatan ma'ruf baik suami atau istri: pertama, keduanya bersikap sopan santun. Kedua, keduanya tidak saling menyakiti perasaan masing-masing, baik bagi suami atau untuk istri, termasuk dalam masalah berdandan.
Islam menganjurkan bahwa suami istri berdandan, suami berdandan tujukan untuk istrinya supaya istrinya senang, dan begitupun sebaliknya, istri berdandan untuk suaminya supaya suaminya senang. Wa tarkir daruri minhum wa minhunna, baik suami atau istri harus meninggalkan sesuatu yang merusak hubungan keduanya. Sebagai contoh, jika salah satu di antara keduanya mempunyai aib atau berbuat salah, maka baik suami atau istri harus berbesar hati menerima segala kekurangan itu. Kata Ibnu Abbas tentang mengomentari masalah ma'ruf, ini wahibu an atajayyina li imraati kama tuhibu an tatajayyana li. Kata beliau, sesungguhnya aku tuh suka berhias. Ibnu Abbas suka berhias untuk istriku, tapi tujuannya untuk istrinya. Sebagaimana istriku juga berhias untukku. Wali rijali alaihina darajatu, dan suami itu mempunyai, melanjutkan firman selanjutnya, wali rijali alaihinna bidarajatu, Allah memberikan kelebihan pada seorang suami atas istri dengan satu kelebihan, satu tingkat kelebihan. Ada beberapa kelebihan, tapi bukan bermakna manusia atau perempuan itu lebih rendah. Kenapa laki-laki diberi kelebihan? Ay fadilatun fi haqqi min wujubi ta'atihinna lahum. Karena laki-laki ini punya kelebihan dari istri, maka dia punya hak atas istrinya supaya istrinya taat pada suaminya. Alasannya, pertama, lima daf'ahu ilaihinna minal mahri. Laki-laki itu punya kewajiban membayar mahar atas istrinya ketika dinikahi. Kedua, wali infaqihim fi masalihina, dan laki-laki punya kewajiban menafkahi atas istrinya supaya istrinya maslahat, baik atau tidak terkena aib. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada, telah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata ketika beliau sedang melaksanakan haji wada, akhiri hajihi. Haji wada itu akhir hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa haji wada hajjatul jum'ah, hajinya dilaksanakan pada hari Jumat pada waktu itu. Badan hamidallah, setelah Nabi memuji Allah, wasna alaih, dan Nabi berharap dengan memuji Allah supaya tergabul segala kebaikan. Bahwa untuk al-hadirin, Nabi memberikan wasiat kepada hadirin sahabat yang hadir pada waktu itu. Kata beliau, ala ayatanabbahu ya qauman lima yaqilaikum. Ingatlah, maksudnya kalau harus ingat, wahai kaumku, terhadap apa yang akan aku sampaikan kepada kalian. Apa kata Nabi? Wastausu bin nisa'i khairan. Pertama, Nabi berwasiat kepada laki-laki, para suami yang hadir pada waktu itu, untuk menasehati, berwasiat, mengajak pada suaminya terhadap istrinya untuk berbuat baik. Wal ba'u li ta'diyati ay iqbalu wasiyati fihinna. Kedua, warfa'u bihinna wa ahsinu isratahunna. Yang kedua, kewajiban suami pada istrinya adalah lemah lembut, baik berkata, bertindak, atau bertingkah. Yang ketiga, wa ahsinu, hendaklah kalian berbuat baik isratahunna, ketika kalian bergaul dengan istri, ketika kalian berdampingan dengan istri, harus berbuat baik. Fa'inal wasiyata bihinna aqadul fa'ini, karena tugas seorang suami memberikan wasiat pada istrinya itu sangat ditekankan.
perempuan itu wajib dibimbing, karena pada dasarnya mereka tidak bisa sendiri, mereka butuh bimbingan kita. Lidha'fihinna, karena perempuan itu punya kekurangan dibanding laki-laki. Wahtiyajihinna ila ma yaqamu bi amrihim, kelemahan perempuan itu mereka membutuhkan seseorang, terutama laki-laki, yang bisa mengurus urusan mereka. Itulah sebabnya perempuan harus terus diwasiati, dinasihati, dibantu oleh laki-laki, oleh suaminya, karena mereka memiliki kekurangan dibanding kekurangan yang dimiliki oleh suaminya. Fa innama huna awanin, kata Rasul, sesungguhnya perempuan itu bagaikan tawanan indakum, di sisi kalian. Wa innama kilal mar'atu aniyah, dan tentunya dikatakan bahwa perempuan itu adalah tawanan, li'annaha mahbusatun kal asiri indal jauji, karena pada dasarnya istri itu adalah ditahan seperti tahanan pada sisi suami. Wa filabtin fa innahunna awarin, dan maka sesungguhnya pada lapat fa innahunna awarin, maka sesungguhnya para istri itu bagaikan ditelanjang. Birai jami'ariyah fa innar rijala akhazuhunna bi amatillah, karena sesungguhnya para suami itu dia telah mengambil perempuan yang Allah amanatin untuk dijaga, untuk suatu hari dikembalikan dalam keadaan yang ketika Allah ngasih dalam keadaan baik. Laisa ala sa'nun tamlikuna minhunna say'an ghairu dzalika ayal khabari, bukan suatu tindakan yang berarti kalian memiliki istri adalah suatu kepemilikan. Jadi jangan menganggap istri yang kita nikah itu adalah milik mutlak, sehingga kalian memanfaatkan istri atau menggunakan istri tersebut sesuai dengan hawa nafsumu, sehingga mereka bagaikan budak. Ayal khabari, perempuan itu, ayal khairi, perempuan itu tak boleh dia dimiliki kecuali untuk kebaikan. Ila ayati nabi fahsyatin, kecuali kalau mereka berbuat fahisyah, kejelekan, ainusujin, atau kenakalan, aib mubayyanatin, yang dilakukan oleh mereka secara terang-terangan. Aizahirah, tegasnya tidak tersembunyi lagi berbuat maksiatnya istri di depan suaminya, bi andoharot amarotahu, sehingga suaminya marah atas tindakan yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Jika terjadi seorang perempuan berbuat nusus, berbuat keji, yang dengan keji itu dilakukannya dengan secara terang-terangan, artinya jelas suaminya tahu sehingga suaminya marah. Fa'in fa'alna bi'an azharana nusuza, maka jika perbuatan mereka itu sudah melampaui batas dari kenakalannya, fahyuruhuna fil madaji, di Quran disebutkan dalam keterangan disebutkan, maka jauhilah mereka fil madaji, dari tempat tidurnya. Nasihati dulu, kalau dinasihati masih juga tetap dia nakal, selingkuh seumpamanya, atau tidak mau pakai kerudung, tidak mau sholat, maka langkah kedua seorang suami adalah
fahjuruhunna bil madha'i, jauhi dia dari tempat tidurnya. Maksudnya kalian seorang suami tidak tidur bareng dalam satu kasur dengan istrinya, tapi tetap mesti dalam lingkup kamar. Misalkan istrinya tidur di bawah kasur, sedangkan suaminya di atas kasur atau sebaliknya, atau dalam bentuk apapun. Tujuannya hanya memberikan pelajaran. Taziluhunna fil firas, artinya kalian pisah dari para istri dari tempat tidurmu. Watraku madaji'hinna ainauma ma'ahunna, tinggalkan tempat tidurmu, artinya kalian tidak tidur dengan perempuan, dengan istri kalian. Wahadal hajul ghayatalah, memisahkan diri, berpisah tidur dengan istri tidak ada batasan untuk suami. Li'annahu lihajatis silahiha, ini tergantung kepada hajat, sampai mana istri itu menjadi maslahat untuk suaminya. Pamata lam tasluh fahjur bakin wa in balagha sinina, jika perempuan itu masih juga nusus, nakal, yang dilakukan terang-terangan, tidak taat pada suaminya, maka boleh kalian menghajar, memisahkan diri tanpa batas waktu atau bahkan sampai bertahun-tahun. Wa mata saluhat fala hajru, dan apabila istri kalian sudah baik, sudah insaf, kembali ke dalam pangkuan nasihatmu, maka kalian harus segera menghentikan hajarnya, memisahkan dirinya. Wan badil ulama ghayatul hajri syahrun, dan kata sebagian ulama batasan hajar itu adalah 1 bulan. Ketika sudah 1 bulan dipisah masih tak berubah, wadribuhunna daraban ghairu mubarrijin, maka pukullah istrimu sebagai bentuk pendidikan dengan pukulan atau cambukan atau bentuk apapun yang dengan pukulan itu tidak membahayakan istri, terutama untuk tidak dipukul di bagian kepala. Sebenarnya para ulama menjelaskan hukuman ini hanya berniat untuk mendidik. Boleh dengan tangan, dengan jari, dengan pukulan itu tidak membuat dia kesakitan yang sangat, apalagi melukai. Boleh dengan contoh misalkan lidi 3 biji, tidak melukai. Katakan pada istri kalian bahwa saya memukul ini karena perintah Allah. Wa huwa alladzi la yuksiru azman wa la yusinu adwan ay darban ghairu syadid. Pukulan itu tidak sampai memecahkan tulang, retak tulang, dan tidak boleh membuat cacat yang anggota tubuh. Artinya boleh memukul dengan pukulan yang tidak keras. Wa dzalika illam yarji'na bil hujrani, itu pun dilakukan jika istri tidak insyaf ketika dihukum dengan dipisahkan ranjang, dipisahkan tempat tidur. Fa inna tanakum fi ma yuradu minhuna, jadi apabila mereka istri sudah taat kepada kalian para suami dalam hal yang kalian inginkan dari mereka, perempuan yang sudah dinasihati baik kemudian ikut jalan kebaikan menurut syarak, fala tabghu ay la tatlubu, kamu jangan mencari-cari jalan, mencari-cari atau mencari alasan alahin untuk perempuan, sabilan suatu jalan, aitorikan suatu cara, ila durbihinna zulman, karena kalian ingin memukul dengan sangat aniaya.
wa jalu ma kana minhunna ka'alam yakun fa inna ta'ibi minadz-dzambi kama la dzanba. Dan jadikanlah apa yang terjadi pada istri kita sesuatu yang tidak pernah terjadi. Apa yang terjadi ketika seorang perempuan insyaf, maka anggaplah tidak terjadi sesuatu. Kenapa? Fa inna ta'iba minadz-dzambi kama la dzanbalah. Karena seorang yang telah tobat, mengakui kesalahan dari perbuatan salahnya, maka mereka tidak lagi disebut punya dosa. Ala ayatanabbahu innalakum ala nisaikum haqqan wala nisaikum alaikum haqqan. Ingatlah, kata Nabi, bahwa sesungguhnya kalian punya hak atas istri kalian, dan istri kalian pun punya hak atas kalian. Fahaqquhum alaihinna falyu'tina firasyakum man takrahuna wa la ya'du fi buyutin liman takrahu. Kata Nabi, hak suami atas istrinya, tak boleh seorang perempuan itu berselingkuh firasyakum di tempat tidurmu dengan orang yang tidak disukai oleh suami. Maksudnya bukan berarti seorang istri boleh berselingkuh di luar tempat tidurnya, apalagi dengan orang yang disukai suaminya. Tetap saja hukumnya tak boleh. Namun ini kalimat menyatakan tak boleh perempuan itu selingkuh dengan laki-laki manapun. Dalam artian selingkuh sampai berzina, berdua-duaan dengan laki-laki yang ajnabiyah, bukan mahramnya. Dan hak suami atas istrinya tidak mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya tanpa izinnya, apalagi orang tersebut tidak disukai oleh suaminya, baik itu mahram ataupun ghair mahram. Ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa tu'amihinna. Sedangkan hak perempuan atas kalian para suami, pertama dia mendapat hak diperlakukan baik. Satu, diperlakukan baik dalam pakaiannya, sandangnya, termasuk kalau bisa rumahnya, tempat berlindung, wa tu'amihinna, dan pangannya, makannya, dapurnya. Rawahu hadal hadis at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bi muradih. Insyaallah kita lanjutkan kajian pasal 1 di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kajian ini walaupun sederhana ada manfaatnya, utamanya bagi yang mukri kitab ini, saya sendiri, umumnya buat sahabat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.